Suapi ibunya, monggo silakan ya. Tuh. Nah, pagi ini nanti Ibu akan melihat pekerjaan Anda yang sudah Anda tuliskan di Padlet tersebut. Pagi ini nanti Anda akan terbagi ke dalam beberapa kelompok meet sebentar berdasarkan profesi yang Anda akan pilih ya. Kalau nanti misalkan di job atau di profesi yang Anda sudah pilih itu ternyata Anda sendirian, berarti Anda tetap di ruangan ini, tidak usah ngeklik link yang Ibu share di kolom chat. Nah, sekarang Anda boleh menonaktifkan kamera Anda, Ibu akan menerangkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat anak-anak dari Padlet di kelas Anda untuk attendance list-nya. Ini yang pertama sudah pertemuan pertama kemarin. Kemudian pemetaan kebutuhan belajar Anda, ini ada 2 kegiatan, sudah Anda isi. Jika dari kelas Anda ada yang belum mengisi, nah itu artinya mereka belum tuntas di pekerjaan yang pertama. Berarti nanti belum boleh ke sini, belum boleh satu kelompok dengan Anda. Mohon maaf jika Ibu menyampaikan. Berarti nanti mereka akan buat kelompok sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini di pemetaan kebutuhan itu ada beberapa nama yang sudah bisa membuat akun. Siti, Rizal, Rizkila, kemudian Vira, Sylvia, Arif ya, Elenia, Alicia, Rafika, Agustin Tias, Tria, Rizky, Yeni, Muhammad Reza, Maudifa, Farhan sudah. Oke. Nah, mereka itu nanti bisa Anda mintai tolong untuk bagaimana sih kok namamu bisa muncul di situ yang seperti itu ya. Jadi lebih mungkin melalui teman-teman Anda itu lebih mudah dalam berkalimat daripada kalau kita lihat di YouTube atau Ibu yang menerangkan. Untuk membuat akun Padlet ini, sengaja Ibu pilih aplikasi yang gratis anak-anak dan tidak selalu online. Oke, berikutnya ke poin 2.2 lowongan pekerjaan. Nah, ini sengaja dipilihkan yang berbahasa Indonesia. Kita lihat, sengaja masih Ibu pilihkan yang berbahasa Indonesia supaya sebagai latihan awal minimal Anda paham bahwa oh ini materi ada di bahasa Indonesia. Nah, intinya adalah antara lamaran pekerjaan yang ada di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu sama anak-anak. Hanya saja kalau di bahasa Inggris karena nantinya akan Anda gunakan dalam dunia kerja dan sekarang ini bahasa yang terstandar adalah bahasa Inggris, so later Anda akan membuat lamaran kerja dan kurikulum vitae itu dari template-template yang Anda akan lihat ya. Oke. Ini nanti ya usahakan ketika mengisi ini sesuaikan dengan cita-cita yang Anda inginkan. Jadi nanti antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, misalkan di bahasa Indonesia Anda disuruh di bahasa Indonesia, maaf Ibu terlalu cepat. Di bahasa Indonesia, Anda diminta untuk membuat lamaran pekerjaan seperti ini, usahakan profesinya itu sama. Jadi pengembangannya nanti biar Anda mudah, ya. Itu, biar Anda mudah. Oke. Ini nanti memang harus diisi pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang sudah menuliskan respon di sini, ini ada evaluasi tersendiri dari Ibu, oke? Nah, selanjutnya dari apa yang Anda dari ini ya, dari gambar job
yang seperti ini yang ada di Padlet Ibu. Kalau Anda sudah download, ini macam-macam jenis pekerjaan. Fungsi dari tabel gambar-gambar ini hanya untuk menolong Anda membantu menentukan barangkali Anda punya persamaan yang seperti itu ya. Jadi itu ilustrasinya. Nah, yang sudah menulis di sini itu juga macam-macam profesi Anda. Nanti Anda bekerjanya contoh seperti ini, Ahmad Fahmi, ilustrator, CAO, kemudian producer music or make lot of song. Nah, ini produser. Kemudian I want to be the best. Nah, Afifa the bestnya apa? Belum menyentuh pada nama profesi ya. Terus Sylvia, my future is to become an educator. Nah, ini pendidik. Arif, business and teacher. Nah, nanti Arif kelihatan di sini sebagai teacher, Sylvia juga sebagai educator. Anda nanti bisa satu kelompok. Kemudian primary school teacher. Nah, ini juga teacher. Nanti teacher berkelompok ya. Kemudian Priscilla psikologis nanti membentuk kelompok yang sama dengan psikologis. Kalau yang tadi Ahmad ya ilustrator CEO dengan ini apa Siti nanti satu kelompok. Terus Tria successful also a great writer. Nah, writer nanti membentuk satu kelompok dengan Ahmad Fahmi dan Siti Rizkia. Ini sambil diingat-ingat ya. Advocate nanti kelompok lain. Entrepreneur, pengusaha, nanti kelompok lain. Kemudian Farhan, CAO ya, Anda nanti satu kelompok dengan Siti dan siapa tadi? Ahmad Fahmi. And then next is Eleni, psychology doctor ya. Elenia nanti satu kelompok dengan psikolog, satu kelompok dengan Priscilla. Ingat-ingat. Kemudian teacher and businessman. Rizky nanti milih salah satu di kelompok teacher apa di kelompok businessman-nya. Salsa nanti di businessman. Kalau si Rizky ini memilih yang businessman berarti satu kelompok dengan Salsa. Terus yang di sini businessman. Iya, Hideo juga satu kelompok. Miss Universe, still a lot of director of a Miss Universe. Nah, ini di entertain Muhammad Reza nanti sekelompok dengan dua orang yang di atas tadi. Terus mau Diva, antropologis, a magazine jurnalis, and still out of my dream. Nah, ini satu kelompok nanti dengan yang writer tadi ya. Kemudian Farhan Rudi memilih businessman, ini satu kelompok dengan yang businessman. Psikologis Anggi, ya tadi sudah disebutkan. Kemudian ilustrator or designer ini satu kelompok di bagian art tadi ya, illustrator or designer. Jadi satu kelompok di sini tadi yang awal anonymous siapa ini Ahmad Fahmi dan Siti Rizkiawati. Dan bagi teman-teman Anda yang belum mengisi di kolom 3.1 ini artinya mereka itu belum punya kelompok atau mereka harus membuat kelompok sendiri atau mereka minta izin Anda untuk bergabung. Ya itu pun kalau Anda bersedia, oke? Ya. Next. Ibu lanjutkan. Jadi pembagian kelompoknya seperti itu, jangan lupa. Berikutnya adalah yang harus dilakukan mulai hari ini dengan kelompok-kelompok Anda tadi.
Anda akan bekerja pada bagian 4 ini, making a self-introduction melalui specified form yang seperti ini. Ini hanya contoh anak-anak. Oke, nah ini loh yang saya maksud, yang Ibu maksud dengan, sebentar Ibu ceknya. Oke, everybody, apakah Anda melihat tampilan di layar Anda untuk yang gambar cewek cantik namanya Alice? Sudah, Bu. Oke, yes. Yang sekarang ini berada di ruangan Meet ini dan Anda belum menuliskan, Anda profesionnya nanti mau jadi apa, belum menuliskan pada Padlet tadi. Nah, silakan dituliskan dulu supaya diterima oleh teman-teman. Ibu perbesar dulu, oke. Sebentar Ibu cek. Oke. Yes. Jelas ya? Semoga jelas. Oke. Nah, student, today, this morning, you are going to work with your partner, your group that Ibu has already explained. Then create for yourself this kind of specified form. This is called self-introduction. Jadi di dunia 4.0 sekarang ini, kalau kita mau lamar pekerjaan, formulirnya tidak lagi dalam bentuk demikian. Ya, ini hanya step awal untuk membantu Anda mengumpulkan informasi. Nanti setelah Anda membuat form yang demikian, ini bisa di-download anak-anak. Setelah Anda mengisi form yang demikian, maka produk Anda nanti adalah yang seperti ini. Nah, Anda tidak usah bingung bagaimana cara membuatnya. Ada di template di Google ya. Di Google Word atau di template Canva atau di template apalagi yang Anda tahu, silakan dimanfaatkan di template Prezi ya, cari aja di Google. Oke, nah ini bisa Anda isi dengan the real of you, foto Anda, kemudian nama. Oke, jadi informasinya disebutkan sedetail mungkin seperti ini. Kemudian about me ini adalah ringkasan. Jadi kekhasan dari Anda. Nilai positif dari Anda yang layak diperhitungkan. Biasanya ini adalah tentang passion. Passion Anda di dalam lowongan yang akan Anda lamar itu. Passion Anda, kemudian the way you persuade the reader that at the end he or she will say, oh okay, you are available for this position. Jadi di sini adalah ringkasan passion Anda, keinginan Anda, motivasi Anda terhadap yang Anda lamar, sehingga orang yang membaca endingnya dari melihat ini aja dulu dia berpikir, oh ya, this is the sosok yang kita cari untuk posisi ini, itu ya. Dan kalimatnya ini simple present anak-anak, karena yang Anda tuliskan di bagian about me ini adalah kebenaran yang tidak yang ada faktanya. Makanya harus pakai simple present yang seperti ini. Jadi meskipun berkata tentang saya sudah punya banyak pengalaman dan saya kenyang dengan dunia entertainment misalkan, dengan pencapaian saya selama ini. Nah,
pencapaian saya selama ini berarti kan sudah dilewati. Tetap nanti karena pencapaian Anda itu adalah kebenaran, fakta, pengalaman yang Anda alami yang sebenarnya ada jejaknya, maka tetap penulisannya harus pakai simple present, bentuk ke satu. Tidak boleh pakai bentuk past ya. Oke. Jadi kalau yang disebut skill ini adalah nanti Anda akan bisa pelajari. Oke. Skill ini keterampilan bahasa. Nah, ini bisa dimodifikasi. Misalkan skillnya Java, Mandarin, English, Japanese, or German, or etc. atau yang lainnya silahkan dituliskan di sini. Oke. Polite ini maksudnya tingkat kesopanan, kemudian outgoing ini ketika Anda cara Anda, the way you show yourself to others itu ya. In social, kemudian good manners, pursuit of rabbits ini maksudnya Anda itu kalau ada tantangan itu kayak gimana, nah yang kayak gitu. Nah, ini rentangannya 0 sampai 100 ya, 0 sampai 100. Kalau yang di sini berarti we can say that this is 95%. Oke, suka ditantang. Suka ditantang atau suka menantang? Suka tantangan. Well, good. Kemudian Ibu lanjutkan. Kalau di sini interest, ketertarikan, education, background, publication ini maksudnya sudah pernah ngapain aja, kemudian awards yang pernah penghargaan yang pernah diperoleh, experience, pengalaman. Experience di sini beda dengan education. Kalau education ini adalah latar belakang pendidikan, tetapi jika experience ini adalah hal-hal penting selama Anda yang terjadi di dalam hidup Anda dan itu merupakan pencapaian sesuai dengan job yang Anda mau apply gitu ya. Kemudian other information review. Nah, ini misalkan other information Anda dulunya misalkan pernah jadi pegawai di suatu perusahaan terus sekarang ini mau ngelamar di perusahaan lain. Nah, maka ini diletakkan jadi referensi atau catatan kerja dari bos yang sudah lama itu, nah itu disebutkan di sini atau dilampirkan itu. Nah, anak-anak untuk format yang seperti ini itu Anda bebas, hanya saja nanti setelah ini Anda dengan kelompok Anda itu Ibu sampai jam 8.20 ya. Anda dengan kelompok Anda itu tentukan dulu nyari template-nya di mana, di Canva, di Prezi, di PowerPoint, Google PowerPoint, ataukah di mana. Nah, itu tentukan dulu. Kenapa? Karena ada nilai kesepakatan ya, ada nilai kesepakatan di dalam kelompok Anda. Nilai kesepakatannya itu tentang kalau Anda menggunakan di dalam kelompok Anda, kalau Anda menggunakan satu template itu artinya sudah tercapai kesepakatan di dalam kelompok Anda untuk menentukan. Itu artinya Anda sudah bisa bermusyawarah, sudah bisa dewasa, sudah bisa menghargai perbedaan ya. Tetapi jika masih macam-macam, itu artinya di dalam kelompok Anda, egoisme dan individualisme Anda itu masih belum bisa disatukan. Nah, nilai kesepakatan pada kelompok tersebut nantinya pasti berbeda dengan kelompok yang bisa mencapai kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi tentang template ini itu berbeda-beda tergantung dari profesi yang Anda pilih tadi. Yang sudah Anda pilih, yang sudah Ibu bacakan tadi di Padlet yang bagian ini tadi ya, yang bagian 3 ini. Ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi itu.
Oke, jadi isinya itu nanti tergantung dari you itu mau jadi apa. Tetapi di dalam kelompok Anda untuk menentukan template tersebut, untuk menentukan template ini, itu harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan penentuan template itu harus dituliskan di sini anak-anak. Contoh. Sarapan Mbak. Contoh ini anak-anak ya, Ibu ketikkan, perhatikan. Ini hanya contoh, bukan bermaksud semuanya harus sama seperti ini. Contoh, kelompok apa tadi? CAO. Template yang digunakan, Ibu masih menggunakan bahasa Indonesia supaya pesan lebih mudah tersampaikan. Template yang digunakan dari Canva. Nah, jenis template-nya apa? Dengan jenis template, ini linknya aja yang dipastekan di sini, linknya aja. Oke, kalau sudah, oke ya, kalau sudah anggotanya siapa saja di kelompok CAO ini. Nah, itu kita ketik di sini aja supaya cepat. Anggota siapa? Nah, ini nama depan ya anak-anak ya. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Kalau Anda mau menghendaki dikasih nomor absen supaya lebih jelas, nah nanti di sini Anda aja. Oke, di sini di bawah sendiri ini di bawah apa ini emailnya itu silakan dituliskan attendance list-nya nomor berapa ya. Attendance list, attendance number. Jadi Ibu tulis di kolom chat attendance number, itu nomor absen berapa. Oke, kalau Anda mau nuliskan di Padlet, misalkan di sini di anggota ini ya. Oke, anggota siapa, terus attendance number ya, titik A titik N, A titik N, nah begini. AN ini berarti attendance number, nomor berapa. Oke, Bu misalkan saya pakai kurung aja, begini. Ya enggak apa-apa, kalau Anda lebih nyaman begitu ya, langsung dikurung begini, it's okay, enggak apa-apa. Oke, ini absennya di sini setelah nama terus absen. Oke, ya. Setelah itu di yang tanda panah itu nah ya, setelah itu dibiarkan seperti ini. Oke. Bagi teman-teman Anda yang sekarang ini tidak mengikuti kelas kita, itu artinya dia ketinggalan penjelasan tentang cara mengerjakannya. Itu tugas dari Anda kalau kelompoknya bergabung. Kalau mereka menggabung pada Anda, silakan dijelaskan. Well, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Waktunya sampai kapan, Bu? Ya, Arif, silakan. Kalau kesulitan sinyal, silakan pertanyaannya di kolom chat aja. Ya, Ibu menunggu, silakan. Ini speakernya agak ngadat anak-anak. Silakan kalau ada pertanyaan. Deadline pengumpulan tugasnya kapan, Bu? Ya, deadline-nya hari kita ini meeting lagi hari apa? Jumat ya? Maaf. Rabu ya? Ya, Bu, hari Rabu. Iya, hari Rabu.
Hari Rabu itu kita akan meet seperti ini. Dan mohon teman-teman yang sekarang belum hadir itu mutlak wajib diusahakan. Hari Jika Rabu tidak bisa libur lagi. hadir, kenapa Fahmi? Hari Rabu libur, Bu, Libur. tanggal merah. Maulid Oh, iya. Nabi. Oh ya Allah, sampai Ibu lupa. Oke, jika begitu nanti proses pengerjaannya Anda bersama kelompok Anda itu kalau memang tidak bisa ketemu itu di meet, pakai meet aja, kemudian direkam ya, rekamannya dikirim ke Ibu, itu untuk penambahan proses kerja Anda. Kalau memang itu mengerjakannya lewat WhatsApp grup video call, silakan di capture. Jadi pas melakukan video call dengan teman-teman satu kelompok gitu, silakan di capture dan dikirimkan ke Ibu. Untuk masa tugasnya ini 1 minggu. Jadi Ibu menunggunya di email yang sudah Ibu sematkan di situ, di Padlet itu hari Sabtu terakhir ya, Sabtu ini ya, Sabtu jam 23.59. Hari Minggunya baru Ibu cek-cek. Setelah itu baru Ibu cek-cek untuk memberikan feedback dan langkah berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan japri ke WA. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak? Ya. Oke, iya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di chat WA ya. Ya, Oke. Bu. Sampai di sini dulu apa yang bisa Ibu jelaskan anak-anak. Ingat ya, hari Rabu itu tanggal merah, berarti itu kesempatan Anda untuk melakukan penyelesaian tugas, baik itu menggunakan Meet atau video call grup, silakan. Dan kalau pakai Meet berarti nanti direkam, rekamannya linknya aja dikirim ke Ibu, nanti Ibu lihat aja, Ibu download sendiri. Kalau itu melalui video call WhatsApp grup berarti ada capture. Nah, tergantung Anda mana yang Anda nyaman. Kalau itu pakai grup chat itu silakan bukti chatnya dengan grup Anda dikirimkan ke Ibu. Misalkan teman Anda ada yang susah sinyal, kemudian tidak bisa video call, tidak bisa ikut meet dengan Anda, maka silakan mengerjakannya, membuat kesepakatannya, template yang digunakan dan proses kerjanya itu silakan di capture, dikirim ke WA Ibu. Oke. Sampai di sini semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa membantu Anda dalam melakukan pekerjaan. Kita belum presentasi, masih step awal di kegiatan inti. Jangan lupa jika ada pertanyaan setelah membentuk grup ini tadi, bisa chat ke Ibu 24 jam di WA. Oke? Alhamdulillah 8.22, saya nyerobot 2 menit. Mbak Maudiva, mari kita tutup dengan doa. Silakan dinyalakan kameranya anak-anak. Ibu capture dulu. Oh no, sudah terekam. Yes. Ya. Mari berdoa dulu Mbak Maudiva. Jika Maudiva mengalami kesulitan sinyal, silakan dibantu teman-temannya. Arif, ayo berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa.
menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semangat selalu ya anak-anak, semoga tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk keluarga Anda. Boleh meninggalkan ruangan. Selamat pagi, I love you. Pagi, terima kasih Bu. Love you too, Bu. Love you anak-anak. Silakan berganti ke pelajaran selanjutnya. Jadi pagi ini itu tadi adalah apa yang kami lakukan pada kegiatan inti step pertama dengan materi functional form untuk kelas 2 KD 3.1 4.1 materi bahasa Inggris peminatan kelas 12 bahasa. Dan anak-anak pada saat ini mereka akan bekerja dengan kelompok-kelompok mereka untuk menentukan template mana yang mereka akan gunakan sebelum mereka melakukan kegiatan sesuai dengan tagihan individu. Jadi kesepakatan yang mereka gunakan adalah berdasarkan minat mereka, sesuai dengan minat profesi yang mereka pilih, mereka membuat kesepakatan dulu template mana yang mereka akan gunakan. Nah, di sini kami sebagai guru berusaha untuk mengukur tingkat kedewasaan afektifnya, tingkat kedewasaan, tingkat kematangan emosinya, tingkat negosiasinya, dan musyawarah mufakatnya. Jadi itu kami gunakan untuk mengukur afektif dan kompetensi sosial emosional dari siswa tersebut. Sebagaimana sudah kami sebutkan bahwa ketika siswa bisa bernegosiasi dengan baik dan bisa menentukan sebuah template dari berdasarkan hasil kesepakatan. Nah, proses mencari kesepakatan itu kami tracking dari percakapan WhatsApp atau capture video call atau rekaman Meet yang siswa kirim kepada kami sebagai guru. Dan kami sebagai guru memfasilitasi jika nanti anak-anak itu menemui kesulitan, maka kami membimbingnya melalui percakapan WhatsApp. Mengingat siswa-siswa kami itu 50% berada di daerah yang susah sinyal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.